Oh belum. Oh Felicia kali. Yang kedua adik saya. Lebih muda memang. Lebih muda lagi, dia 22 tahun, 23, 22. Masuk. Oh, oke, lalu gimana Pak? Ya. Oh iya benar berarti dia. Oke. Dari teknik industri dia. Kayak chat nanti balasnya bisa 2 minggu kemudian gitu loh. Oh, lama banget. Jadi ada kesulitan. Oke. Makanya jujur sih saya menanggapi ini hanya pengen tahu aja sih. Oke. Oh. Cuma memang hari ini udah terisi. Oh udah terisi. Oh iya. Bagus. Oke, Pak Yosep. Saya thank you loh. Maksudnya dari Pak Yosep sudah memberi info kepada saya bahwasanya apa yang dicari Pak Yosep sudah didapatkan. Nah, yang saya tadi pikirkan mungkin apa yang bisa saya bantu buat Pak Yosep bisa berkembang asetnya atau gimana ya, bisa saya bantuin hal-hal seperti itu karena saya penjurusannya bukan mau kerja di bawah naungannya Pak Yosep. Kita bisa bikin partnership mungkin, kalau saya pikir begitu. Tapi ya coba nanti dipertimbangin karena saya juga punya company juga Pak, seperti itu. Gitu sih. Saya salam kenal juga ya Pak Yosep ya. Tinggalnya di mana Pak Yosep? Sorry. Saya di Karawaci ya. Oh Karawaci. Oh deket ya dari Gading Serpong lewat belakang. Oke. Good. Nanti kalau misalnya Pak Yosep mungkin ada ketertarikan di dunia ekspor atau mau masuk di industri yang tadi saya bilang startup atau gimana, nanti saya bisa bantu untuk bikin juru kunci di industri ini gitu. Oke Pak Yosep, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you. Iya, selamat sore. Sukses selalu ya. Kampret. Kampret bikin kaget aja. Wah, si Pak Yosep itu dia bilang katanya itu tempat bagiannya udah keisi katanya. Udah terisi, dia mau ngabarin bohau cuman itu doang, bukan dia mau nelpon mana anaknya mana lagi, bukan gitu. Tadi mau nelpon dah. Iya dia bukan punya kantor juga, dia tuh kayak HRD gitu. Ini sampai ngomong kalau emang ada kebutuhan lu mau gimana lu baru kontak gua aja memang gitu. Si bohong lagi dia pada nggak mau kerja orang-orang itu katanya. Kita kan ada kerjaan sendiri, apalagi si Oma. Dan tanya si Pak Yosep itu bilang gini boh, dia chat nih 2 minggu kemudian baru dibales. Dia chat nih, dia nulis di WhatsApp 1 minggu kemudian baru dibales. Dia chat nih, dia tulis halo 1 bulan kemudian baru dibales. Tuh orang serius gak mau kerja kayak gitu? Serius gak? Itu cucu apa poh cucu apa no yang duduk di situ selalu 1 bulan kemudian baru dibales, 2 minggu kemudian baru dibales. Padahal chatnya cuma nanya doang. Itu kan niat gak tuh kayak gitu? Niat gak kayak gitu? Niat gak po? Kagak niat lah. Iya aja apa mah. Bagaimana kayak gitu? Bilang niat apa? Udah deh, jaga adiknya aja lah udah. Gak ada jawaban yang lain. Saya mau ngabarin aja katanya. Oh iya. Ngabarin. Jangan telat ngabarin kalau belum makan. Takut lupa makan lagi. Descriptionnya taruh di sebelah sana. Oke ya. Oke, halo. Ya, selamat sore Bu Maria. Sehat Bu. Selamat tahun baru. Oke. Mantap. Gimana Bu? Ngomong-ngomong nih, Cikupa. Kelancaran bisnis KAS
semakin bagus growth-nya. Amin, puji Tuhan, iya lebih bagus prospeknya. Mantap. Ya. Gimana kalau ibu kemarin yang diperjanjikan ini mau kita okein berapa persen menurut ibu? Ini terus terang, ini kan kerancuannya banyak nih ya. Oh, rancuannya apa tuh? Kemarin Kita kupas sama ibu. aku, Oh ya, mau ibu. itu kan yang MOU yang kamu kasih itu kan kebanyakan antara untuk kamu kan, ya kan, gimana ini kamu, gimana perusahaan kamu dapetnya. Nah, untuk kitanya kan kamu belum terlalu dapat. Untuk kitanya kita nggak tahu nih. Di ibu, di ibunya. Kita bahas ya berarti ya. Oke. Bisa datang ke konsultasi nggak? Gimana? Untuk kitanya gimana? Di ibunya gini, di ibunya saya obrolin aja ya di sini. Jadi gini Bu, di ibunya kan kita kan kasih nih si funder berarti kan penyedia dana untuk ibu mengelola, ya kan? Ibu mengelola untuk pembelian misal mesin, bahan baku, kemudian ambil beberapa orang-orang yang bisa develop ibu punya rasa-rasa yang lebih ini ya, lebih mumpuni dijual ke pasar. Nah itu kan butuh riset, ibaratnya butuh riset dan butuh nantinya cost. Nah di situ rundownnya butuh berapa kita hitungin. Misalkan dari situ hitungannya ternyata sekian, kita langsung ajukan ke pihaknya si funder ini. Karena kemarin itu kan ada funder yang dari asing juga, mereka ngobrol sama saya tapi minta jaminannya apa. Nah terus saya bilang seperti ini, kalau namanya sebuah bisnis baru punya sayap, ya tentu jaminannya dia nggak bisa besar, ya kan? Jaminannya pasti berkaitan dengan apa yang dia putar. Ya, ini adalah scale up bisnisnya seperti itu. Nah dari situ mereka menarik minatnya mereka akhirnya. Nah saya coba ngobrol lagi sama investor lain. Nah investor lain ini ada nih, dia bilang sama saya punya sampai berapa ratus M. Nah tapi dia bilang ini bisnis harus punya kejelasan dari segi distribusinya dan market yang ingin ditawarkan. Jadi kalau misalnya biasanya kita tahu penjualannya misalkan retail aja, nanti masuknya bukan cuma sekedar retail tapi ke supermarket yang grocery di dalam dan luar negeri. Nah itu kan butuh cost nih yang perlu di rundown. Nah mereka mau tahu dulu cost yang ibu punya selama ini, biaya-biaya pengeluarannya, kemudian apa revenue yang ibu dapatkan. Nah itu dijabarin. Jadi sebelum saya akan ngomong ke sana kan, ini bikin MOU nih sama ibu, kalau misalkan saya tembusin ini, ibu bersedia gak membayar 5% itu, tapi setelah tembus, bukan sebelum tembus. Paham gak Bu maksudnya? Tapi kamu mintanya tiap bulan ya? Kalau yang tiap bulan itu dividen, tapi itu bisa negosiasi sama saya. Sebenarnya saya minta berapa bulan itu kan tergantung bagaimana fleksibelnya ibu nih. Ibu misalnya melakukan ekspansi kan, dari satu kali melakukan pitching ke buyer di market supermarket gitu ya. Ini kan ibu itu akan saya bantuin juga kayak gitu. Nah ibu fleksibelnya gimana? Kalau misalnya ibu oke dengan begitu per bulan, tapi kalau ibu nggak oke per bulan segitu, per 3 bulan, seperti itu aja. Jadi seperti orang di outsource lah kalau dibilang ya Bu ya. Outsource kan mereka kan per bulan nih bisa dipotong, tapi ini Bu bisa fleksibel sama saya, mau 3 bulan juga nggak apa-apa. Gimana Bu? Nah bantuannya kamu apa ke kita? Bantuannya saya yang tadi saya bilang, mencari market yang ini, terus saya juga membantu ibu ketemu investor-investor yang punya uangnya, yang membiayai ibu punya kos-kos tadi. Sekarang udah ada nih investor satu nih, dia gabung sama kita. Kita kasih kamu tadi yang pertama misalnya 5%. Karena kayaknya kemarin udah turun deh, bukan 5% ya, karena kan aku bilang 5% itu kebesaran Bu Sherly gitu kan. Oh ya. Gak bisa itu kalau 5% kan gitu kan, kayaknya udah turun lagi ya, tapi aku lupa gitu. Dari margin, oke. Terus kan tidak, misalnya taruhlah tiap 3 bulan ya. Nah berarti bantuan, berarti kita udah gak usah dikasih investor lagi dong. Nggak perlu. Iya, ibaratnya kan satu investor cukup. Sebenarnya satu investor cukup. Ya, sebenarnya satu investor cukup buat ibu bisa berkembang di awal. Nah, terus? Iya. Nah, dengan yang sekarang misalnya kita udah dapat ini, nah dengan kita kasih tadi misalnya pertama, terus kasih dividen per 3 bulan, bantuan yang kamu kasih ke kita apa berarti? Membantu jual ke market dong Bu. Karena kalau misalnya kita nggak jual ke market kan, ini es krim produksi udah berlimpah. Terus investor juga kan pasti nanya yieldnya mereka gimana nih, supaya mereka bisa dapat turnover dari apa yang mereka invest. Kan pasti ke situ arahnya.
Jadi bukan Nah lagi itu sebenarnya yang kita belum dapat dari kamu ya. iya Karena kemarin apa namanya apa nih yang kita bisa garap. ini apa nama iya Ah. apa nih kalau kamu karena gini kalau outsourcing kan dia tanggung jawab tuh ada kecelakaan kerja karyawan yang ada backup segala macam kan. Tapi kan Ya. kalau dari sisi kamu misalnya kita kasih dividen 3 bulan sekali, dari sisi kamu maunya gimana bantuan ke kitanya apa nih kan gitu. Iya, iya. Ya, public relation sih yang paling banyak. Saya juga kan bikin training juga Bu sekarang untuk orang-orang yang Kamu presentasi ke kita nih Kak, bisa kapan ya Kak kira-kira? ketemuin saya di PIK bisa gak Ibu? Malam sekitar hari Sabtu. Saya ada waktu ke Jakarta di daerah PIK gitu. Enggak, kamu ke pabrik jadi ketemu saya. Kalau ke pabrik saya baru bisa schedule-nya bulan depan ya. Bulan depan Bu. Oh, Iya. bulan depan. Iya. Dapat sekali ya. Ya lumayan padat sih waktu saya. Jadi saya sih lebih enak kalau ngobrolin sama ibu ya kita teleconference juga boleh sih. Jadi lebih cepat juga ngambil keputusan bagaimananya gitu Bu. Sekarang ngomong-ngomong Bu, kalau Okta boleh tahu nih, ibu punya employee di KAS nih udah berapa orang Bu sekarang ya? Di mana di kas? 50. 50. Oh udah 50. Oke. Operational cost-nya sama revenue-nya di awal tahun ini gimana gambaran strateginya Bu? Boleh dapat gambaran ya saya? Ini aku mau beli mobil lagi nih. Oh, oke. Udah keteter pengiriman. Oh berarti lagi banjir orderan nih ceritanya Bu ya? Betul. Oke, mantap. Ya kalau memang ibu lagi lumayan ibaratnya hektik ya, nggak apa-apa. Saya mendingan arrange waktu untuk Google Meet aja. Jadi ibu bisa prepare apanya. Jadi nanti saya bisa timbang nih, hal-hal apa yang kita bisa imbus di market. Kan begitu bisa juga ya. Besok bisa. Google Meet boleh besok, boleh hari ini kalau ibu waktunya ada. Tapi kalau misalnya ibu nggak ada waktu hari ini Aku bisa. ke gereja. Besok apa paling? Oh ya, boleh. Nanti ibu arrange aja sama si ibu. Kirim aku ya. Ibu Sherly. Ya. Iya. Google Meet ini ya. Oke. Nanti bahannya ibu tinggal siapin ya supaya saya bisa ini. Tadi pembahasannya tentang operational cost sama apa ya tadi yang saya bilang soal laporan yang tahun lalu aja sama tahun ini boleh. Ya ibu, thank you. Selamat sore. Ya Bu. Makasih. Ya Bu, sama-sama. Straight to the point orangnya guys. The point aja dah kita mah. Dari kamunya apa? Dari sayanya. Nggak tahu saya. Dari kamunya apa? Nggak ada Bu. Iya sih si Tera Luna ya. Ngomong koin menuju kehancuran dulu nih. Dan semoga kau jangan ngambek lagi. Oke, thank you banget udah nonton video kali ini. Kita bakal lanjut ke beberapa bagian step awal. Kita melangkah kembali dari nol. Dari nol itu bukan sesuatu yang mengharuskan kita untuk jatuh, tapi kita bisa bangkit lebih kuat lagi ya. Dan kita juga bisa maksimumkan apa namanya Facebook Ads ya. Lumayan loh, udah banyak loh guys, 50 karyawannya loh. Sama kayak perusahaanku guys. Tapi aku udah 2 kalinya sih, jadi syukur aja lah. Walaupun 2 kalinya kan tapi progresnya mana ya? Kalah sama Ibu Mar yang 50 tapi berprogres terus kan. Nyadar diri aja belum nyadar diri. Oke, ini 200, ini 500, 700. Pinjem dulu 100 gitu. Pinjem dulu 100 lagi. Nggak bisa. Oke guys, bye bye.